warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran walillah ma ba'du. Yang saya hormati teman-teman semua, sahabat-sahabat, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita maksud, niat kita, hajat kita, cita-cita kita, semuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka salah satu kitab karangan seorang ulama, seorang habaib Mufti Betawi, yakni kitab Adabul Insan karangan Al Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Beliau lahir di Pekojan, Jakarta Barat. Alhamdulillah, kita awali dari pertama. Kebetulan baru buka, kita awali dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita membuka Adabul Insan? Karena Adabul Insan ini cocok untuk semua kalangan kita, mulai dari kaum anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, cocok ya, karena Adabul Insan ini dengan arti akhlak yang terpuji. Jadi sama-sama kita mempelajari tentang akhlak ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dan sholawat sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Ini kitab Melayu. Kita mulai dari yang kecil dulu lah, gak usah yang langsung tingkat tinggi, karena proses pembelajaran itu mulai dari hal-hal yang kecil. Ini kitab Melayu, tulisan Arab, berbahasa Indonesia, bertuliskan Arab, dibaca Indonesia ya. Kita mulai dari kecil lah kalau belajar ya, jangan langsung ke tinggi, karena belajar itu ada prosesnya, mulai dari bawah sampai tingkat ke atas ya. Gitu. Kita ini tingkatannya dasar aja lah, nggak usah yang sulit-sulit, yang mudah-mudah aja lah. Ya, yang mudah-mudah, nanti semua ada prosesnya, mulai dari bawah sampai ke atas. Babadu, kemudian daripada itu, maka di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak pegang aturan orang-orang baik, dan banyak yang tidak kenal adat kelakuan yang baik ya. Jadi di dalam kitab ini, kata Al Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Al-Alawi, banyak orang yang tidak memegang aturan yang baik, dan banyak yang tidak kenal adat kelakuan yang baik. Maka dari itulah terbit segala kejahatan yang membinasakan diri dan membinasakan lain-lain, dan menyusahkan. Jadi kata Habib Utsman, banyak orang yang tidak memegang aturan baik, dan banyak yang tidak kenal adat kelakuan yang baik. Makanya kita sebagai manusia, mulai dari tingkat
anak tingkat remaja, tingkat anak muda, sampai orang tua pun harus mempunyai adat atau kelakuan ya. Adat itu bukan adat ini, bukan adat apa sih, kayak misalnya adat kita lah sehari-hari, bagaimana kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kelakuan kita seperti apa dalam bermasyarakat, dalam bersosial, dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai suatu kelakuan yang baik, maka kedepannya ya insya Allah akan baik ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kelakuan yang baik, makanya kan prinsip orang muda menghormati orang tua memang harus, tapi kita sebagai yang tua juga harus menghormati, menghargai yang muda. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa tua ya, merasa kita disegani orang-orang. Jadi jangan sampai ketika orang lain menghargai kita, menghormati kita, kitanya tidak hormat, tidak menghargai orang lain. Itu bisa jadi suatu perkara yang akan timbul dalam kehidupan kita, khususnya di masyarakat, jika kita tidak mengedepankan perilaku akhlak yang baik. Nah, makanya termasuk diri saya pribadi khususnya, mari sama-sama kita melakukan perilaku akhlak ya, adat kita bagaimana di masyarakat. Ketika melakukan sesuatu kegiatan di masyarakat, melakukan aktivitas di masyarakat, ayo kita berbahasa yang sopan, yang santun. Ketika kita membuat orang senang, kita berpahala ya. Bukan hanya sekedar materi aja kita berpahala, tapi membuat orang senang, kita juga berpahala, bisa berpahala. Contohnya apa? Ketika kita membuat orang senang dengan senyumnya orang, ya itu jadi bisa membuat pahala untuk diri kita. Misalnya ketika kita bermasyarakat, kita memiliki sopan santun yang baik. Ketika kita misalnya kan di masyarakat itu kan sering ada orang-orang duduk ya di depan rumah, atau ada orang-orang ngumpul. Ketika kita melakukan perilaku yang baik dengan cara permisi ketika kita lewat, ketika orang itu senang atas perilaku kita, atas kelakuan kita, nah, maka kita bisa jadi dapat pahala itu. Makanya cukup dengan membuat orang senang, kita udah bisa berpahala. Bukan hanya materi saja, tapi dengan kita cara seperti itu bisa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perilaku-perilaku baik memang harus kita kedepankan dalam berkehidupan di masyarakat ya, berkehidupan sosial dan lain sebagainya. Dan juga ketika kita misalnya kita kerja ya, kita kerja juga harus menghormati daripada yang lain. Ketika kita misalnya kita kerja sebagai sebagai orang tertinggi lah di kerjaan kita, tetap kita kepada yang lebih, artinya orang misalnya yang model cleaning service ataupun yang lainnya, tetap kita hargai. Justru semua pekerjaan itu mulia ya. Walaupun hanya sekedar nyapu-nyapu atau ngepel-ngepel, itu mulia sebetulnya ya, mulia. Dia membersihkan tempat luar biasa ya, walaupun kelihatannya mungkin ya sepele lah, jelek, tapi mulia gitu. Nah makanya mari sama-sama, termasuk pribadi saya mohon maaf, mari sama-sama kita pentingkan diri kita dalam perilaku akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.